Day 2. Day 2. Day 2. Hari kedua. Ini bangun pada siang-siang. Lu? Gua bangun pagi. Gua bangun pagi, tanya dia. Lu percaya dia. Nggak Gua mungkin paling lu. pagi, gua setengah 8 pagi, tapi begitu gua buka pintu, hujan deras banget rencana dari jam kita, 4 subuh. Kita jalan jam 10 kan. Ya, rencananya. Cuman hujan lumayan. Hujan bisa sampai jam 12-an. Sampai siang dan akhirnya kita sarapan di sini dulu. Ya. Oke guys, kita udah ready banget nih. Yes. Soalnya tadi pagi cuaca kurang bersahabat, hujan dari jam 4 subuh, kita udah sempat panik kayaknya hari ini bisa Tapi jalan. sekarang udah terang tuh. Nih, hari yang baik. Gue udah untuk siap orang-orang buat yang baik. trading. Wow. Baju gue dong keren banget kan. Keren. Pakai apa tuh Pi bajunya Gue udah Pi? keren. Gue pakai ini namanya EA7 Emporio Armani. Iya. Ini buat kalian yang suka tampil stylish kayak kita gini, temukan gaya sporty yang premium dari EA7 Imperio Armani. Sport line yang dirancang untuk kamu yang aktif, tapi tetap tampil percaya diri dan tampil stylish. It's not true, bro. Sedap. Yes. Dari outfit olahraga sampai smart casual, hangout, meeting, santai, it's okay, no problem. EA7 ini menghadirkan desain yang modern, beragam, dan nyaman dipakai sepanjang hari, sepanjang masa. All the best. Jadi koleksi EA7 Emporio Armani sekarang semakin lengkap di Indonesia ya. Mulai dari aparel untuk berbagai jenis olahraga seperti tenis, terus juga golf, sampai paddle juga ada loh. Udah gitu pilihan athleisure-nya yang cocok buat traveling juga ada. Semua dirancang dengan kualitas dan juga estetika khas Armani. Widih. Setuju banget sama Desta, setuju banget. Dan buat gue fashion itu bagian dari perjalanan. Perjalanan bro. Jalan-jalan, bro. Jalan. Perjalanan dengan EA7 Emporio Armani ini gue bisa tetap santai, Anjay. ya kan? Tetap stand out Wish. dan Yes. percaya diri. Wow. Oh gitu percaya Ini diri. kan anak-anak sekarang Sigma gini bro. Sigma. Ya, dan pastinya punya statement sendiri, itu paling penting. Iya, ini soalnya EA7 Emporio Armani ini dirancang buat kita yang aktif nih. Yes. Koleksinya casual tapi versatile. Bisa dipakai buat riding kayak kita hari ini. Yes. Bisa dipakai buat nongkrong juga. Bahkan tetap keren ketika kamu mau kerja atau meeting santai. Jadi nggak ribet. Bener banget. Kunjungin aja langsung ya. Store EA7. Wah banyak, toko-tokonya banyak. Bener. Store EA7 Emporio Armani di Grand Indonesia. Grand Indonesia, Pondok Indah 3, Kota Kasablanka, Bali Icon. Sun Plaza Medan. EA7 Emporio Armani, top mantap is the best. Tinggal nunggu Boril kita jalan ya. Oke. Ayo, Daripada jalan. nanti Bali mendung lagi. Yuk, Ada semua? hujan terus. Nah tuh dia tuh. Ayo, berangkat. Tadi gue tuh di situ ya jalan-jalan, gue liat tuh ada banyak itu tuh apa, buat sesajen atau apa sih? Canang namanya namanya canang. canang. Canang yang di Bali. Itu banyak banget di situ Oh, tadi. kalau di Bali banyak kan dia Mending kita di belajar. rumah-rumah, hotel, Mending tempat-tempat. kita belajar usaha buat itu. kita mau nggak lo? Belajar buat canang. Itu bukannya ada pabriknya kayak gitu? Coba tanya sama ini nih, ini butler sini, Joshua. Bibi, lo kan kenal Joshua, Pi? Joshua, Apa siapa? Ini Joshua, aja. Edi. Nah, Edi, nih, masih Edi. nih beli Edi aja, beli Edi. Eddie. Edi asli Bali kan ya? Ya, asli Bali. Oh, asli Bali. Canang itu juga ada fungsinya. Ada Nah, iya tadi si Ariel lihat itu. Iya. Fungsinya itu apa? Di pabrik atau fungsinya itu dibikin? kita untuk menetralisir, untuk mengademkan suasana juga. Oh. Biar aura-aura baik gitu datang. Tak masuk ada di dalam sekitar kita. Nah, biasanya kalau misalnya kalian itu di rumah-rumah itu bikin sendiri apa beli? Bikin sendiri. Kadang-kadang ada juga beli juga di pasar-pasar lokal. Oh. Nanti saya panggilnya yang lebih paham sih soal yang buat canang. Oh. Oke, iya, boleh penasaran. Nah kita untungnya ada, kita tahu namanya canang tau nggak? Nah, baru tahu Itu dari yang gua cara tanyain bikinnya. tadi. Iya. Nah itu kayak semacam persembahannya. Ya. Ya pokoknya ada budaya lah, budaya Bali, budaya Hindu, bukan budaya Hindu maksudnya. Kita yang nggak ngerti kita nyebutnya sesajen. Ini makanya gue nanya tuh. Makanya nanya. Karena kita kan nggak sengaja keinjek. Iya. Yang sengaja kelindes ternyata dijelaskan di episode Dijelaskan. ini. Halo Pak Made. Pak Made, apa kabar Pak? Jadi gue saya adik-adik ganteng. Saya tahu gimana caranya buat canang juga. Oke. Ah, iya. Ini ingredientnya udah kita prepare juga. Baik, saya tinggal dulu ya. Terima kasih, beli Edi. Terima kasih Edi. silakan duduk Silakan, Pak. Pak. Terima kasih. Ya, kita Jadi ini santai namanya aja canang ya? Namanya canang. Namanya canang. Ya. Ini Canang kayak bahasa Bali. Bahasa Iya Bali. bahasa Bali. Ini kan banyak yang ya, namanya suka bertanya, kadang kita di jalan-jalan juga ada kan ya canang itu ya. Kita taruh di depan toko, di mana-mana ada. Bener Iya. bener. Betul, Iya. di pura-pura juga. Ya. Nah itu kadang-kadang kan suka kita nggak sengaja misalnya naik mobil keinjek atau itu Nah, itu ada batas waktunya, Dek.
setelah kita aturkan, namanya aturkan, Oh, ya. itu sah-sah saja, biar dilangkahi atau apa. Sekarang kita Jangan takut terlalu, tuh. enggak, santai aja. Iya, iya, iya. Ya, pas kita ngaturkan itu udah artinya sudah dipersembahkan gitu. Oh jadi setelah ditaruh Ya, itu enggak udah. masalah. Oh iya. iya. Asal jangan sengaja ya, maaf Sengaja. apabila ya bisa Sengaja. jadi pelecehan kan. Oh, ya, sengaja itu dia, itu ditendang penting atau tuh. apa ya. Ya, ya, Kalau tidak dengan sengaja itu sah-sah saja. Bapak marah ya? Enggak, Bapak cerita. Cuma nerangin. Balas ya, balas tadi ya. Saya takut. Iya, iya. Iya nih. Nah, ini bahannya apa aja ini? Ini dari janur, kalau bahasa Balinya dari busung namanya. Busung. Ya, busung. Daun kelapa muda. Kelapa muda, ya. Ini yang udah jadinya. Apakah Iya. banyak sekali yang bisa membuat canang atau gimana? Ada pelatihannya? Mayoritas wanita Hindu Umumnya sih. Hindu Ya. Balinya mayoritas. Apa dari kecil udah diajarin? Iya. Di rumah tuh udah Iya. diajarin ya? Udah. Tanpa kita diajari, otomatis kita ngelihat orang tua kita bikin, kita langsung karena Ikut setiap bisa. hari bantu-bantu Iya. gitu, kayak gitu. Bahkan Iya, iya, iya. pagi iya, sore iya juga Iya, ya? iya. Berapa kali dalam sehari? Kalau sembahyangnya untuk canangnya sehari sekali, sekali. kecuali kita ada namanya odalan di puro itu bisa 2 kali. Pertama kita persembahkan di leluhur di rumah masing-masing Di rumah. masing-masing sendiri. Iya, ada pura umum di luar rumah kita. Kita persembahkan ini, itu pun kalau ada acara khusus seperti namanya odalan di Bali. Kalau umumnya orang Hindu Bali itu setiap hari tanpa kecuali kita persembahkan. Ya, kita akhirnya sedikit belajar banyak sama Pak Made dan Mbak Bu Nini. Bu Nini. Bu Nini. Ini tentang yaitu yang namanya ternyata Dan hampir semua canang. orang Bali, semua orang Hindu tuh bisa buat itu. Iya dari Buat kecil. canang. Dan mereka bikinnya tiap hari loh. Iya. Cuman itu dia. sekarang katanya udah banyak yang sibuk kan, jadi ada yang dijual juga tuh. Kalau umumnya sekarang tuh ada dia berkarir, jadi dia kan harus juga ada canangnya, jadi dia nggak bisa bikin, jadi dia beli. Waktunya ya. Kita Nggak karena juga sempet ya, masalah nggak waktu. sempet, ya. udah beli. Oke, kita coba aja kali ya. Kalau ini dijelasin dulu apa aja nih sebenarnya. Ini berdasarkan warna atau Iya. berdasarkan jenis? Ini berdasarkan warna juga jenis ya, warna iya, dan itu pun kita nanti kalau nandingnya itu kita tidak sembarangan menaruh warnanya. Oh, oke. Ada urutannya, Ada- Ada ada simbol-simbol urutnya. daripada Karena- dewa itu sendiri ya, Iya. dipersembahkan dalam warna. Ini kalau boleh tahu apa aja jenis kembangnya nih? Kembang. Jenis Iya. kembangnya itu sebenarnya banyak. Kan kalau di Bali terkenal dengan Dewa Tanawasanga, 9 penjuru arah. batang ini. Ya, sekarang karena ini saya hanya sekedar yang bawa ini warnanya, karena kebetulan sekarang kan hari raya besar. Jadi juga. agak sulit nyari. Oke, tapi ini boleh nggak misalnya nggak ada yang bunga ini digantikan dengan bunga yang lain, itu boleh nggak? Boleh. 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 Asal warnanya berbeda. Iya. Yang penting ada putih, ada kuning, ada merah, ada biru, ada hijau. Iya. Oke. Mungkin adik-adik lihat di jalanan itu sekedar ini aja, tapi ini sebenarnya ada prosesnya. Menurut Hindu itu ada arti dan maknanya. Wah, iya. Ini Seperti di bawahnya ini kita ada persembahkan, ini kan dari alam. Iya. Ada tebu, terus kita taruh ada pisangnya, kita isi segini ya. Nah, terus ini ada apa namanya? Sirih. Oh, sirih. Sirih sama pamor. Kalau di Hindu melambangkan Trimurti, Brahma, Wisnu, Iswara. Ini urutannya ya? seperti ini. Ya, kalau yang sebelum isi bunganya itu kita boleh sembarangan boleh, naruhnya. Terus ini ada Ini beras. beras kuningnya, lambang kemakmuran. Harus beras kuning. Iya, beras kuning ini kita taruh di sini. Ini persembahannya untuk dewa atau Leluhur, dewa, Tuhan. Oke. Kan itu kalau di Hindu kan ada tahapannya. Kan ada Sangyang Widi itu lebih di atas. Ya. Kalau leluhur itu kental dengan Hindu itu, leluhur itu sama kayak apa? nenek moyang? Iya. iya. Terus Baru kalau yang di ini. bawah untuk makhluk di bawah kita itu seperti itu juga. astral atau apa itu biar kita nggak diganggu. Ini namanya sing-sing. 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 Apa itu artinya? Sing-sing itu artinya penutup. Oh, Adik-adik itu. biar Oh, adik-adik biar tahu. Umumnya kalau dulu sebelum ada perkembangan zaman di Bali itu kita bikin ada sematnya. Pakai lidi. Jadi karena udah Ya, modern ini bahannya sekarang, Pakai cekrekan. Oh, dulu Iya. pakai lidi ditusuk Iya. gitu ya. bukan lidi namanya. Apa itu? Kalau ini baru lidi namanya dari busung ini namanya lidi. Ini Kalau ini namanya dari semat, bambu. buatan Ini dari semat. bambu dikeringkan. Kalau ya, leluhur-leluhur- bambu disepih terus dikeringkan. Ya, namanya ini- semat. Dulu kan pakai tradisional tuh namanya kayak bambu itu tuh. Nah sekarang udah ada cekrekan. Staples, Ya, staples. Staples lebih cepat. Jadi ya kita ya respect, saling menghormati, toleransi. Kita Tapi belajar kalau tadi. kita ada salah-salah pengucapan, mohon maaf ya kita Iya, nggak karena paham kita- ya.
Emang ada yang ditaruh di atas tuh untuk apa lagi? Beda lagi, Pak? Beda. Itu Kita untuk kan dia. punya ada dewa, ada sinarnya Betara, terus kita di bawah kita. Jadi Iya. kita balancing. Oh berarti keseimbangan. menaruh ini tempatnya di atas dan di bawah maknanya beda ya? Beda. Beda. Tapi ininya sama. 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 Dan juga di bawah tuh kebanyakan ada tambahannya yang orang Jawa terkenal namanya jenang kali ya. Kalau orang Bali namanya jenang segan. ini. Kayak makanan. Nasi yang warna-warni itu. Iya. Nah, kalau yang iya. dari nasi itu arahnya Kalau Jawa sama Tengah juga Solo sama yang- biasanya jenang disebut jenang, di Bali namanya segahan. Sekali lagi ya itu deh. Ini kan kita membuat ini adalah bentuk kita mencoba ini sebagai bentuk apa ya? Bentuk kerukunan umat beragama. Ya. Kita mencoba seperti apa sih budaya dari Bali dan kenapa ada ini di jalan-jalan, di apa namanya? Fungsinya buat apa? Ada pura, ya. Itu dia. Makasih ya. Sama-sama Pak Hengki Ade, dan ya, Bu. Wah Hengki Pak Hengki. bukan. Pak Jarot, Hengki. Pak Jarot. Pak Made. Pak Jarot, Pak Made. Pak Made. Dan Ibu siapa tadi? Bu Nini. Ibu Nini. Bu Nini. Ibu dan Pak Made. Terima kasih atas ini apa udah Jadi mau sharing tahu. hari Ya, ini. Pak Made juga terima kasih sudah mau berbagi dengan walaupun lain agama ya. Ya. Jadinya Itu dia, kita Pak. tetap satu. Toleransi. Indahnya Indonesia, indahnya Yang bagus Indonesia. sekali nih. Kita akhirnya pamit sama Bu Nini dan Pak Made. Hujan Ini pas, dia, udah. pas. Oke. Menarik kita jalan lah. Akhirnya kita motoran. Nah, motoran kita ke salah satu ini ibaratnya lokal hero-nya Bali juga. Ya. Aji. Ini dia. Itu. Akhirnya motoran juga. Iya, karena satu-satunya jalan tol yang boleh dinaikin motor kan di Bali Iya, doang. ada jalur khususnya. Ada jalur khusus. Kita naik Vespa. Naik Vespa. Lucu ya, menyenangkan ya di Bali ya. Di Bali tuh enak banget ya. Agak ngantuk tapi kata si Desta. Karena matic motornya. Kalau matic pasti ngantuk gua. Kalau nggak matic lebih ngantuk lagi. Emang ngantuk kan. Oke. Kita kencang. Vespa. Wih, asik nih. Asik nih. Ospi ada motor dari kanan. Awas. Keriang banget. Lama. Maaf ya, Ji, lama ini long pada time no lelet, see. Ji. Aku kan kesini, Ji. Pembukaan pertama kali aku di sini, sejarah aku sama Aji. Aku juga pernah Masih kesini. aku susah sama Aji. Aku tiap belanja di Krisna. Aji Krisna. Aji itu panggilan kan? Aji itu panggilan. Kayak semua orang turis-turis semua pasti belanja di Krisna. Di situ. Oleh-oleh ya. Iya, oleh-oleh udah terkenal banget. Iya. Dan murah-murah. Iya, kalau gue pribadi sama Raffi kenal sama Aji udah cukup lama. Dan memang orangnya very humble, Iya. ngerangkul. Tapi suaranya lagi orang-orang habis semua. kayak gua. Sama suaranya. Oke guys, sambil makan, Ji, yang kita mau cobain dulu yang mana dulu, Ji? Ayam taliwang. Ini ya? Ini ya? Ini. Ini ayam taliwang yang Lombok ini. Yang yang terkenal buka cabang di Bali. Jadi jangan lupa mampir kalau di Bali itu di
ayam taliwang irama cabang Bali di Krishna Kuliner Krishna Kuliner Tuban. Tuban. Jadi Ajik ini memang udah merintis usahanya tuh dari nol. Selamat makan ya. Awalnya usaha apa? Tahun berapa Ji? Awal. Dari Pertama mulai apa usaha? Cuci mobil. Oh iya. Mobil. Di Depo Security 2 tahun. Oh iya? Oh itu cuci mobilnya sabunnya apa? Nggak usah nanya sabunnya, Iya, maksudnya sorry. apa motivasinya gitu. Iya, kok bisa pindah ke ini ke sini? Salam dulu gua. Ya, Mas. Kok bisa Sambal pindah ke taliwang. usaha ini? Sambal taliwang dong. Setelah itu 2 tahun jadi tukang cuci mobil, kerja di konveksi. Oh, di konveksi sempet dulu. konveksi. Kerja Terima- di iya, terima konveksi, kasih ya. ya punya bos baik kan, bos baik. Akhirnya kita usaha sendiri kecil-kecilan. Dapat kesempatan. Ya, kebetulan bosnya baik sampai sekarang. Kapan nama bosnya, masih inget gak? Pak Sidarta. Pak Sidarta. Oh, dapat saham kok dari Krishna. Wah, akhirnya berbalik, Dikasih saham. berbalik dapat saham dari Krishna. Gila. Ucapan terima kasih. Tapi terus Aji pertama kali buka Krishna tahun berapa? 2007. Di toko yang mana dulu? Konveksi dulu 90 sampai sekarang kan. Tahun 2007 Krishna pertama. Krishna 2007 dan kenal sama aku 2009. Iya. Tarik mundur dikit, kenapa namanya Krishna? Iya. Anak nomor 3 Krishna. Apa? Anak nomor 3 namanya Krishna. Nomor 1 Berlin. Berlin, nomor 2 dia. Tapi hebatnya Aji ini buat semua masyarakat Bali dan seluruh masyarakat Indonesia bahwa kalau Aji itu niatnya satu, yang pertama dia ingin membesarkan dan membuat bangga daerah kelahirannya yaitu Singaraja. Di Singaraja juga dibikin Krishna yang gede ya. Kita baru pembebasan lahan 40 hektar. Saya kan datang waktu itu juga Nah, kita baru bebasin lahan 40 hektar. 40 hektar. Jadi Aji itu bener-bener mengembangkan ya kayak misalnya lu orang Bandung Bor. Ya. Lokal hero. Bener-bener maunya itu ya di Membangun Bandung. membangun Bandung di tempat lu lahir gitu di daerah situ. Itu hebatnya Aji. Hei, gue lagi ngomong nih, ke kamera kan ketutup. Ambil makan. Oh iya, boleh. Entar dulu. Gue panas banget. Kenapa ya? Pembebasan 40 hektar buat bikin apa? Nah ini Ari lagi nanya nih, bagus pertanyaannya. Gimana Bor? Pembebasan 60 hektar. 40 hektar. Karena Haji menata desa, 2 desa dia kan ditata nih. Selama 2 tahun itu bagus ya. Saya ingin membuat lingkungan yang terbersih, tapi biar kita bisa atur. Ya, akhirnya kita bebaskan lahan 40 hektar namanya Krishna Heritage. Oh. Sama kampung UMKM. Nah, Ji, ini kalau ngomongin soal Bali sendiri sekarang gimana kondisinya? Bali sejak 2025 Ya. ya ada penurunan sedikit, tapi secara internasional naik. Oh. Naik. Tapi mesti kondisi sudah mulai pulih, turis sudah pada berdatangan semuanya. Krishna aman-aman aja. Tapi hebatnya boleh. Krishna itu didoain banyak orang. Jadi waktu COVID bener-bener ceritain Ji ya. Aji tuh bener-bener waktu itu, tapi dia nggak pernah mau ngeliatin Low susahnya. profile. Low profile. Nggak mau ngeliatin susahnya, tetap serangin. Padahal kita tahu berdarah-darahnya Aji. Aku bilang Ji, kan Aji dulu sering bantu aku. Kalau aku bisa bantu Ji, aku meskipun nggak seberapa aku bisa. Enggak usah Pi, aku masih bisa. Hebatnya Aji itu. Berapa ribu karyawan waktu itu Aji punya? 2.500. 2.500 selama COVID nggak ada yang sama sekali dirumahkan Ji. Nggak ada. Tapi Aji tuh bertahan. Iya. Dia nih bertahan, dia cuma jual apa yang bisa dijual buat ituin karyawan dia ini. Sekarang naik lagi. Ya kan Ji? Berapa mobil waktu kejual Ji? 35. 35 mobil. Sampai jual mobil 30 mobil. Cuman buat mempertahankan Menghidupi. karyawan. Jadi dia Buset. jual aset yang dia punya, mobil-mobilnya kan ada. Dia nggak ada kalian di lay off gitu. Iya. Dia jual aset-asetnya dia buat menghidupi karyawannya supaya selama 2 tahunan itu tidak ada yang jual. Ji, ada masih mobil-mobil yang harga pego masih ada Ji? Iya, Mas. Yang dulu kan jual, sekarang beli kembali. Beli lagi langsung. Comeback. Pabrik ini kan Stronger. pabrik yang kita buatnya masa pandemi, waktu pandemi. Pandemi malah bikin pabrik ya? Kalau enggak, artinya setelah pas pandemi kita mencoba buat kue, akhirnya sekarang punya pabrik. Kalau berarti pandemi membawa berkah. Karena kita berinovasi. Kalau nggak berinovasi nggak punya pabrik. Dan hebatnya Aji gitu, yang misalnya satu toko nih, Krishna, oleh-oleh. Jadi beliau ini nggak serakah. Jadi cuma berapa puluh persen yang Aji, dia kan kalau punya uang sendiri ya bisa dia bikin produk sendiri. Beliau nggak. Beliau kumpulin UMKM lokal. Misalnya Gading, Untuk punya toko apa, punya baju apa. Misalnya baju Ditampung gitu dong. ditempel Krishna tapi langsung jadi beliau ini mempekerjakan, bayangin, bukan hanya karyawan tetapnya aja, tetapi warga-warga sekitar semuanya sama Aji itu yang harus kita Dirangkul ya? kerjakan. Iya. Tapi Aji keluarga ada yang bisnis juga nggak selain Aji? Anak-anak ikut semua. Maksudnya sebelum dari orang tua ada keturunan untuk bisnis ya? Dia saudara tiri 6, Ya. di anak satu-satu. Oh, tapi orang tua dulu bisnis nggak? Petani. Petani anak. Wow. Saya kan nggak sekolah karena nggak mampu, anak terakhir.
Kalau kakak pegawai negeri. Giliran Ji anak terakhir kan gua udah nggak mampu kerja. Tapi Aji seneng kan Ariel datang gitu. Gua dengan senang hati. Kalau Bang Ade udah lama. Ini teman lama. Ini mah gitu mah. Kalau gue jujur baru kenal gue sama Haji. Baru kenal, bentar. Baru kenal juga? Baru. Nggak ngefans kan? Benci kan? Iya. Tapi gue ngefans sama dia. Sebenarnya teman-teman artis 90% kenal Ji. Iya, benar. Jadi setiap kali kesini semua sama Aji tuh. Kan semua sama Ji. Semua di treat well sama Mulai Haji. sekarang, Dan Ji nggak ada tujuan apa-apa. mulai sekarang lu best friend gue. Pokoknya kalau ke Bali, kabarnya perlu mobil ambil. Ambil bawa pulang. Oke, kita makan dulu ya guys ya. Please jangan ganggu dulu ya. Karena kita mau nyobain makanan taliwang. Iya. Bebeknya, yang jagoannya semua kita makan. Jadi jangan lupa kalau ke Bali, mampir kemana sih? Jalan apa lupa namanya? Bali ke Krishna Kuliner Tuban. Ini Tuban ini. Tuban. Krishna Kuliner Tuban. Kuliner Tuban. Deket kok. Dan menarik Kita ke pabriknya. di pabriknya tuh ada dia menampung disabilitas, bukan menampung, mempekerjakan disabilitas. Itu Ya. keren, respect. Bisu tuli. Ya. Nah, tapi gua kalau ngelihat pabriknya tadi pas kita jalan-jalan gitu ya, gua untuk sekarang makannya gua lebih tenang lagi. Karena apa? Karena memang prosesnya bersih banget. Bener-bener. bener. Jadi lebih percaya lagi ya. Iya, percaya. Oke guys, kita tadi dari tempatnya Haji, Krishna apa, oleh-oleh, sekarang ke pabriknya. Iya. Cuman 2 menit. Luar biasa, perjalanan cukup jauh. 2 menit. Cukup jauh, jalan kaki aja lebih Ini dekat cepat bandara. sebetulnya. Tapi Ji, jujur aja. ini pabrik apa Ji? Ini ada bakpia, ada pie susu Haji, ada pia kukus, ada 14 varian. 14 varian di sini. Iya. Pekerjanya ada berapa Ji? Oh Yan, bekerja Nah. berapa? 300-an. 300. Semua orang Bali semua. Sini Oh Yan, ditanya-tanya nanti. Nah, ini beli Wayan. Apa kabar? 300. Anak di Pabel sekarang yang kerja berapa? Ada sekitar 20-an. Wah, Karena ada beberapa yang sudah pulang kampung. lagi pulang kampung. Besok hari raya. Oh, hari raya. Iya benar hari raya. Wah, luar biasa memang. Aji itu hebat sekali ya. Ya. Ini sekarang kita mau ke ini pai susunya enak banget. Ayo kita cobain dong. Lihat dong, masuk dong. Pai itu kan dibilang itu dimulai pas pandemi, orang mulai pandemi. Ya. Gara-gara pandemi, jadi dia punya ide bikin itu dari manual Dan- sampai punya mesin kayak gitu. Dia Tapi bersih. saking sterilnya bahkan kru kita semua juga pakai sarung tangan. Iya, ada SOP-nya untuk Iya. masuk ke dalam pabrik itu. Apa kabar? Halo. Sehat-sehat semua. Maaf. Halo. Halo. Apa kabar? Halo. Tangan saya kotor mau salaman. Ini paling lama. Kerja berapa lama sama Aji? 6 tahun. Oh, Udah lama. Jadi di sini mohon maaf ada yang bukan ada yang Nama saya Bisu Tuli Ada yang atau bisu. Ya, untuk saat ini kita dituli dan bisu. Oke. Tapi Aji baik. Baik. Terima kasih Aji. Terima kasih. Merangkul teman-teman ya. Semoga Orang semuanya baik, orang sehat-sehat. baik. Terima kasih gini. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sorry, Ji. Ini sama-sama.
Mudah-mudahan Haji berkah. Amin. Teman-teman kita disabilitas semuanya dipekerjakan. Mudah-mudahan kita berdoa untuk Haji sehat semuanya. Menteri-menteri udah banyak kesini. Pratikno udah sini. Amin. Wah, Mudah-mudahan juga. Haji sehat-sehat terus. Biar nambah lagi kan ya. Iya. Amin. Bisa merangkul teman-teman semua. Hidup Haji Krishna. Terima kasih. Terima kasih. Haji, thank you ilmunya juga, udah sharing-sharing sama kita, thank you. Keren. Cepat sembuh Haji buat suaranya. Ya. Dari tempat Haji Krishna. Tapi dari situ kita jalan ke Pantai Pandawa. Pandawa Beach. Kita sempat ke namanya Rooster Fish itu, waduh. Beach clubnya juga asik juga ternyata ya. Enak buat keluarga sih, gue bakal ajak ke sana ya. Karena kan kita biasa, kalau gue pribadi biasanya ke daerah Seminyak, Canggu, Iya. jarang-jarang ke daerah sini. Benar, Ternyata benar, juga benar, keren betul. banget. Terima kasih. Halo. Hati-hati ada ibu-ibu. Nah, asik ini baru motoran nih akhirnya. Yuk. Mari Oh, kita pokoknya di Bali ini kita akan seru-seru aja lah jalan-jalan ke tempat-tempat yang seru lah pasti. Aku juga udah. Let's go. Hari yang mantap. itu Bapak suruh lewat dulu aja kalau enggak. Ada yang mau lewat tuh, kasihan suruh lewat duluan. Oh iya, lewat dulu. Oke, kita sudah sampai di Pantai Pandawa. Ini Pandawa. Ya. Kalau gue seringnya ke Pandawa, tapi Pandawa buat golf. Dekat sini. Oh iya? Ada lapangan golfnya? Ada. Masa sih? Oh, wow, kaget dong saya. Berlebihan, biasa aja. Oke, emang Pandawa itu. Cuma info yang Gimana mereka naik doang. Vespa di Bali gimana? Asik ya? Wah seru ya. Asik. Emang naik motor tuh asik banget ya. Tapi kalau naik motor gede, memang kan Bali juga lagi macet juga kan ya. Wow. Nah itu kurang bijak kalau naik motor besar. Tapi naik Vespa kita enak banget bener deh. Ya kalau kita berempat sih naik Vespa asik lah ya. Lancar ya jalannya kalian. Oh iya, ada orang tua. Maaf ya. Ajak opa-opa susah. Maaf Opa. Maaf, Ariel Opa. udah di stem cell oleh Robocop. Anjing Robocop. Cyborg dia, cyborg. Sekarang kita ada di Rooster Fish Beach Club. Rooster Fish. Gue gak pernah kesini, gue pertama kali. Ini gue pertama kali juga. Udah buru-buru di atas tuh. Gue ada DJ-nya, Sasta Silalahi. Gila. What's up bro? Apa kabar? Thank you. DJ juga ya. Gue mau salaman tapi tangan gue penuh. Tos. Terima kasih mas. Lanjut. Kita cek-cek dulu. Oh, view-nya Seru mantep juga nih. ya, Seru juga. Halo. Gak pernah gue kesini. Ternyata asik banget di sini ya. Enak banget, sepi lagi maksudnya. Jadi view-nya langsung pantai. Oh. Ada kolam renang. Oh. Ada yang
Seru-seru. Oh, enak juga nih. Sekarang kesini aku. Nongkrong situ. Berarti di Pandawa asik juga ya. Jadi guys, kalau kalian selain Ini ada orang-orang kan tahunya tuh kan di MC. daerah Biasanya Canggu, Seminyak. Ini buat jadi salah satu pilihan juga kalau misalnya mainnya ke daerah-daerah Nusa Dua, Buat anak-anak, Woi, paragliding. ada paragliding bro. Lihat deh, Wow, buat enak. anak-anak juga kids friendly, lihat ada tempat-tempat bermain anak-anak. Tuh, paragliding. Paragliding, Bang. Dia mau kesini gak sih? Halo. Wih, gue pernah naik Lu itu pernah? motorin, gue pernah. Bornya juga pernah ya, Bor? Lu pernah nggak? Waktu itu di sana gue Gua pernah ditarik kapal. Di Swiss. Oh yang dia, Dari iya pernah juga. kapal. di Swiss. Sama Caca waktu itu. Hah? Lu sama Caca waktu itu? Waktu masih bareng. Oh. Thank you. Ingat ya? Thank you. Set. Lu nggak pernah lupa ya kenangannya ya. Lah, bro, sampai kapanpun memori itu pasti akan tetap ada Sana karena mau balik sih yang amin. Kan dia kan tetap ibunya anak-anak Iya, gua. Jadi kita sudah menghubungi dokter Bali, nanti Boril akan transplantasi. Jadi akan digantiin kaki Gue mau ganti sama kaki ikan piranha. Wah, nggak ada dong kakinya. Oh iya nggak ada ya. Aduh, gue tebas kaki lo nih. Tebas lengkat nih. Oh di sini asik nih ya. Wih. Ariel, Oh, kayak mata tuh. kayak mata apa kartun Jepang. Apaan yang kayak mata? Lucu. Keren tuh. Tapi memang Berani nggak lo? naik paragliding pernah gua, tapi ditandemin. Iya, pasti tandem. Kalau gue anak yang ditarik kapal. Tapi memang Bali selalu menghadirkan memori yang indah ya. Memori baik untuk kita semua. Selalu. Ke Bali itu selalu menyenangkan. Selalu menyenangkan. Oke, ini adalah Pantai Pandawa. Ini memang banyak karang, tapi ada beberapa tempat yang bisa direnangin ya. Itu ada tuh yang sebelah situ boleh tuh. Tadi ada yang berenang-berenang tuh, lihat nggak? Iya. Tapi ngomong-ngomong ini kan paragliding tuh, lihat tuh. Bro, New Zealand dia skydive, bro. Makanya kalau buat gue gini, Gua udah pernah skydiving lebih tinggi bro. Kita berdua, Skydiving bro. Gua lebih tinggi. Lu di mana waktu itu? dia di Australia, Gua di Melbourne. Melbourne. Dia Kalau 15.000. di Dia New Zealand gue bungee jumping. Wah, berani apa dia? Bro, gua tuh, aduh kalau gua mah bro, udahlah. Bro, jangan bungee jumping. Dia sama bini aja berani, bro. Itu kan nggak ketahuan. Hah? Gua maksudnya Enggak. nggak ketahuan kalau lu tuh berani. Enggak, si tapi Raffi emang kan- orangnya low profile. Si Raffi mah apa aja berani kan, adrenalin dia mah berani. Oh, ini orang gila ini. Gua berani aja. Kayak gini gua seru. Nggak ada takutnya nih orang nih. Tapi bagus sih muter. Lu belum pernah, Bor? Apa? Lu Paragliding. tapi paragliding dia pernah di Swiss. Oh, gue keren berani sama istri enggak? Enggak. Dan Raffi Kan pernah nggak ada istri. Iya makanya. Raffi tuh Lu pernah nggak ada istri. Ya udah santai aja. Oh iya. Raffi ini pernah banci jumping. Pernah banci jumping. Lompat sama banci. Luar biasanya lagi itu adalah talinya lebih panjang daripada dasarnya. Enggak gitu. Mati dong. Mati dong. Pernah skydiving. Lu kalah sama Mary lu. Mary aja. Mary Dia skydive. Sen skydive. Gua ajarin mereka untuk jadi laki-laki bro. Nggak apa-apa, biar nih mau bungee jumping, mau skydive, gua nggak peduli sama kayak mereka. Lu angkatan darat ya? Udah biarnya, kalau gua memang nggak suka ketinggian, gua ada sedikit fobia. Kalau gue cuma takut satu. Apa? Miskin. Selama hidup ini bukan miskin. Udah pernah miskin. Oh iya. Gue cuma takut itu. Apa? Selama hidup itu tidak memaksimalkan mencoba apa yang ada di muka bumi. Benar. Wah, Selama kita bisa Jadi coba. selama ini, oke. Kesempatan-kesempatan Safe itu ya. Safe, oke. Tau nggak ketakutan gua yang paling dalam apa? Apa? Tidak bisa bersama kalian lagi. masa sih? Gila Desta. Brother. Ini. Salah. Brother. Oke. Jadi habis ini kita berjalan lagi kemana lagi ya? Ini sih sebenarnya kalau Bali ini dadakan dan kita cuma pengen Ya, sedikit refresh lah, Ya. sedikit. Ya berarti ini memang tanggal-tanggal liburan karena di Des ini kenapa kita ke Bali ini kita sebelum tahun baru mungkin ada acara masing-masing ya. Iya. Tapi sebenarnya tahun baru sih gue nggak kemana-mana. Lu kemana-mana? Sama dong kita. Udah kita cari kerjaan deh. Lu kemana tahun baru? Korea. Lu? Gua nggak kemana-mana. Oh, kita bertiga Kita dong. bertiga. Oke. Yaudah. Kalau gitu lu kita keluarin dulu. Nyaya. Soalnya kalau dia dikeluarin namanya juga tetap Dudas -1. Iya benar. Tuh. Coba aja emang bakal keren. Emang Kalau bakal yang keren ganti lu siapa? episodenya. Ha? Kalau nggak ada kan lu Kalau bakal yang ganti keren siapa? episodenya.
dan tempatnya enak dan makanannya juga enak lah gitu Makanan deh. Apa namanya seafood platernya? Waduh. Sama steak enak. Sirloin ya? Sirloin steak ya. Enak banget, gokil lah. Thank you hospitality-nya buat room service ya. Terus dari Situ nggak jauh dari situ Melasti Beach untuk melihat tari kecak. Ya, selamat sore, Pak. Izin nih, selamat sore. Jadi ini, Pak. Ya. Semua. Apa kabar? Saya sama ada Ariel, sama Desta, sama Gading. Halo. Senang nih. Boleh aja. Bisa ketemu para penari-penari yang luar biasa. Gue udah pernah kesana ya? udah. Gue yang dulu Watu dulu. Gue juga dulu waktu. Nonton tapi bukan di sana dong? Bukan. Gua Dulu waktu, baru pertama kali lihat itu tadi di situ. Lu semuanya pertama kali beneran ya? Iya beneran, gua tuh gak kemana-mana. Cuma Tapi keren ya, dia selalu jam mereka performnya itu di deket sunset gitu. Iya, Jadi bener, keren selalu. banget. Jadi keren banget dan kita ketemu sama pemain-pemainnya. Terus tahun yang lalu kesini kan? Bukan, 4 tahun lalu. 4 tahun yang lalu. Pas tanggal 18 November kan? Jadi nggak sengaja 4 tahun lalu 18 November dan tahun ini 18 November datang lagi ke sini. Tapi gue sama keluarga gue juga pernah nonton langsung. Gue belum pernah sini. backstage-nya, ini Di pertama sini, kali kita ke persis di sini. backstage-nya. Dan bagus banget dan ini baru pertama kali ketemu sama pelaku-pelaku dari penari kecak ini luar Dan biasa besok kan banget. hari besar, hari raya. Galungan ya. Besok hari raya Galungan. Ya betul. Yang jadi Hanomanya mana, Bu? Dia di dalam. Ini di Hanoman mana Hanoman? Surprise, masih surprise. Hanoman Jadi ini mana? kalau latihan biasanya berapa lama? Sebulan? Setahunan. Ada berapa ini jumlah penarinya? Jumlah penari banyak ya Pak ya? Seratusan. Ini Hanomannya nih, Hanoman. Wah, bisa salto dia. Keren ini dia. Nah, ini yang jadi hanomannya. Keren. Waduh. Asli Bali jadi. Bali. Ariel deh. Jadi asli Bali. Apa ini? Ya. Tapi ini Bu, ini selalu rame ya nonton ya. Bahkan nyari tiketnya susah loh. Ini katanya nyari tiket Antri. itu kalau misalnya peak season itu susah. Iya, itu dia. Pak namanya Beli- siapa beli aslinya? siapa? Ketut. Beli ketut. Jadi yang jadi hanomannya nggak ganti-ganti, beli ketut terus. Sudah berapa tahun? Oh, ada. Saya 5 kali seminggu. 5 kali seminggu. Yang jadi raksasa siapa? Kalau 7 kali sebenarnya saya capek nanti. Jadi ada juga raksasanya kan? Ada Ya ada raksasanya bener ya? raksasanya juga. Ya itu mana jadi raksasa? Oh, berarti dalam satu hari itu ada berapa penayangan? Ada berapa kali? Sekali. Kecuali 1 kali. Oh kalau nggak pada kecapean semua, tapi hebat semuanya luar biasa nih keren. Wah, ini. Apa syarat untuk jadi penari tari kecak di Bali? Apa syaratnya? Harus orang Bali nggak? Oh, Tapi Wah, kalau gitu Raffi dong. tapi ini ada pelatihannya atau ada sanggarnya, sanggar. Oh gitu. Kalau mau misalnya ada orang Bali, apakah harus orang Bali yang bisa ikut tari kecak? Apa memang dari orang luar juga bisa? Tidak boleh dari luar desa. Iya. Biasa. Ini menjaga adat istiadat orang-orangnya biar orang adatnya. Nah pemilihannya gimana pemilihannya Bu? Audisi. Oh walah. Hebat loh ini. Hebat sekali. Kita mau tes kekompakannya tari kecaknya ya. Ah, coba ajarin. Ajarin. Suaranya. Ini ya. Hah? Ayo, Kita ngapain? belajar tari kecak. Kita boleh ikut ya. Komandonya siapa? Komando, siapa komando? Komando. Komando, halo. Apa kabar? Siap, Halo, siap, ayo. siap, baik, siap. Ayo kita bareng-bareng, ayo. Coba ya. Siap.
Itu bareng-bareng caknya. Iya, bukan. Gua mau nonton. Keren. Magis ya, magis. Ini dia. Magis. Oh itu ya pas tadi mereka nyobain Magis itu ya? tadi, bilang, anjing. Magisnya berasa kayak Bener, magical rasanya magical. keren. Kalau mau tampil ada ritualnya dulu nggak? Apa? Ritualnya apa? Ya. minta izin kepada leluhur di atas. Oh, berdoa juga. Ada doanya. Ya nanti Di atas tapi ya. sebelumnya berdoa, setelah pementasan juga nanti ada lagi. Tapi memang bagus kalau nonton itu, apalagi bule-bule itu. Magis, Bagus. bener, magis. Saya udah pernah nonton. Lu udah kan? Udah, sama keluarga dulu nonton bagus banget beneran. Ini bukannya bohong, beneran bagus banget. Ini buat semuanya yang belum pernah nonton Tari Kecak di Bali harus datang nonton. Tapi di sini lebih spesial lagi tempatnya ya kan ya. Iya. Magical. Terima kasih loh. Kita foto dulu bareng-bareng. Ayo kita di bawah. Yang lain. Ayo kita sebelum mulai. Jangan. Sukses. Matur semua. Ya jadi kita selama 2 hari di Bali. Walaupun cuacanya hujan. Iya, dan motornya juga sedikit, tapi Bali tidak pernah mengecewakan kalau buat gua. Bali tidak pernah mengecewakan. Ini catat ya, bener. Bali tidak pernah mengecewakan. Gua kalau menenangkan diri selalu di Bali. Sama. Tapi nggak apalah, kali ini agak sedikit kita motornya kan kaki gua lagi Iya sakit. benar, lihat nih. Ariel nih lagi sakit. Itu kalau diginiin sakit nggak itu? Kan sebelah situ. Oh iya. Kan sebelah situ coba ya. Tadi gua gini. Gue lagi bingung apa gue jawab apa enggak ya gitu. Enggak, gua jawab apa gua tendang ya gitu. Enggak, ini sebenarnya kenapa sih, Bor? Ini jadi Ngopong kebanyakan coli nih. bukan dong, kebanyakan olahraga. Jadi kan ada antara tulang tuh ada bantalan. Bantalannya itu sobek. Karena luka. Meniskus Harus namanya. operasi nggak? Katanya bisa operasi tapi nggak harus. Oke, berarti lu akan recovery-nya berapa lama nih? Katanya 1,5 bulan. Karena kan kemarin juga habis dipakai buat acara lo volley Vinday. Nah, jadi gara-gara volley itu lebih parah lagi gua. Oh iya, dibayar nggak? Enggak. Salah sendiri, kontraknya gimana? Jangan. Lagian mau. Iya. Gitu. Nggak apa-apa. Jadi 1,5 bulan katanya ya. Harus udah, istirahat, 1 harus bulan istirahat ya. Iya. jadi ya kita nggak apa-apa lah motornya sedikit pas aja. dia pas. Cepet sembuh Bor ya. Amin. Sembuh, Bor. Mudah-mudahan. Orang naik tangga aja bolak-balik kasihan dia gua liatnya. Tadi Desta juga katanya mau pakai. Kayak Robocop ya. Jadi kamarnya di atas lagi. Si Ariel. Iya, gara-gara lu kan gue diusir ke Kamar atas. gua di bawah, enak. Lu enak berdua nyampe pilih kamar semua. Gua dapat kamar udah kayak tempat bersetrikaan. Tapi kan kacanya banyak. Iya, kasurnya 2 kanan kiri 2. tapi kepisah sama sofa. Kan takut. Pas gue liat kok disatuin kenapa? Oh biar gua nggak jatuh. Gue tuh kalau tidur tuh suka gerabak-gerubuk, suka gitu. Mas, ini kasurnya kecil, extra bed ada sofa, takut jatuh. Jadi gue satuin. Oh gitu. Itu namanya American style. Kalau disatuin namanya American style. Iya. Bagus, cepat. Iya, Jawaban yang bagus nih. Malam ini gue pindah ke kamar Raffi. Iya, karena Raffi. Ini, Oh iya, Raffi. malam ini gue pindah ke kamar Raffi karena Raffi mendadak harus pulang. Ada urusan. Ada urusan negara. Urusan negara. Itu orang penting banget ya. Nah, kamar Raffi gedenya minta ampun. Iya.
Gue belum sempet akan diambil oleh Gading. Kamarnya Raffi tuh bisa buat latihan pedal. Saking gedenya. Dan Gading juga akan menyatukan lagi. Gitu. Nggak usah, kasurnya udah gede. Kamu dari bawah nih. Ngapain? Hobi.